Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu. Selamat sore. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, saya meminta kepada Ibu Dina Hamidah untuk membacakan doa. Silakan Ibu Dina Hamidah. Terima kasih Bu Ayu. Ibu saya yang bertanya acara kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Terima kasih kepada Ibu Dina Hamidah yang telah membacakan doa. Nah, baik, kita akan memulai materi kita untuk hari ini, yaitu tentang komponen modul ajar. Sebelumnya saya izin ya Bapak Ibu untuk menge-share materi kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, di sini ada sedikit materi kita untuk sore hari ini, yaitu tentang modul ajar. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini komponen modul ajar. Nah, itu ada saya sedikit tampilkan tentang komponen modul ajar, di mana pada komponen modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan, dan di mana komponen modul ajar itu terdiri dari informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Untuk lebih lanjut, saya akan bahas satu persatu dari komponen modul ajar ini. Yang pertama, ada informasi umum, di mana informasi umum terdiri dari identitas modul. Untuk identitas modul, bisa dapat kita kembangkan, antara lain terdiri dari nama penyusun, institut, tahun disusun, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Dan selanjutnya, pada informasi umum juga ada namanya kompetensi awal, di mana dia merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Selanjutnya, pada informasi umum juga kita membuat profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pada profil pelajar Pancasila, kita tidak harus mencantumkan seluruh profilnya. Kita dapat mengambil beberapa profil Pancasila dari yang 6 yang telah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya. Kemudian pada informasi umum juga ada diberi sarana dan prasarana, di mana sarana itu adalah merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan untuk kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pada informasi umum ini juga ada target peserta didik. Target peserta didik terbagi 3. Yang pertama, peserta didik reguler, di mana dia tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Selanjutnya, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya memiliki satu gaya, misalnya audio. Audio itu adalah suara. Yang selanjutnya adalah peserta didik dengan capaian tingkat tinggi. Di sini dia sudah bisa mencernanya. Kemudian, pada informasi umum ini ada model pembelajaran. Di sini kita akan menggunakan 2 buah model. Yang pertama adalah model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring. Biasanya PJJ luring ini adalah tatap muka, dan satu lagi ada blended learning. Nah, selanjutnya kita bahas bagian kedua, yaitu komponen inti, di mana komponen inti ada tujuan pembelajaran. Jadi setiap komponen inti dalam bahan modul ajar, dia memiliki tujuan pelajaran seperti sama halnya waktu kita membuat RPP kemarin. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat RPP, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dia harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai pemahaman. Kemudian, pada komponen inti ini, di sini ada namanya pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermakna ini merupakan informasi, di mana setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat memperoleh
manfaat dari informasi yang kita berikan pada pembelajaran tersebut. Contohnya, di situ ada makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan, berarti dia apa yang kita dapat dari situ berarti bahwa kita sebagai makhluk hidup akan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selanjutnya ada pertanyaan pematik. Nah, pertanyaan pematik ini kalau kita di RPP Bapak Ibu biasanya hampir mirip dengan apersepsi, pertanyaan awal. Jadi kita di sini membuat beberapa buah pertanyaan untuk memancing siswa sehingga dia akan dapat dengan mudah memperoleh pemahaman yang bertujuan untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga sama seperti pada waktu kita membuat RPP ya Bapak Ibu ya. Di mana RPP ini juga terdiri dari 3 tahap, pendahuluan, inti, dan penutup dengan metode pembelajaran aktif. Jadi kita di sini meminta siswa dan siswa kita lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen ini kita gunakan untuk capaian pembelajaran atau CP di akhir kegiatan. Jadi kita bertujuan di sini untuk bagaimana pembelajaran yang kita capai, bisa atau tidak. Di mana asesmen ini terbagi 3, yaitu sebelum pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya kita akan mengadakan namanya pengayaan dan remedial. Pengayaan ini berguna pada kegiatan pembelajaran untuk mencapai bagaimana pengembangan potensinya, apakah sudah optimal atau belum, sedangkan remedialnya kita gunakan untuk melakukan pemahaman ulang yang dicapai oleh siswa kita tersebut, peserta didik kita. Nah, komponen yang ketiga ada lampiran. Pada lampiran, di sini ada lembar kerja peserta didik yang kita sering sebut dengan LKPD. Lalu ada bahan bacaan kita seperti modul, kemudian ada bacaan dari internet juga bisa, juga digunakan nanti peserta didik atau buku-buku relevansi kita untuk kita membuat materi kita. Kemudian ada glosarium. Nah, glosarium ini dia nanti akan memperjelas sedikit kata-katanya yang tidak dimengerti, baru penyusunan daftar pusaka. Nah, itu Bapak Ibu kiranya pembahasan kita pada sore hari ini tentang komponen modul ajar. Apakah yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas atau tidak? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu ya. Atau ada kira-kira pertanyaan yang masih mungkin dari materi kita sore ini membingungkan untuk Bapak Ibu? Ada Ibu Ambarita? Nggak ada Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Untuk Ibu Zahra gimana Ibu Zahra? Oh iya, boleh-boleh Ibu Zahra. Mungkin akan boleh dibaca ulang materi yang kita sampaikan pada sore hari ini tentang komponen modul ajar. Bagaimana Ibu? Ada? Oh ya, silakan Ibu Dina. Apa itu kira-kira Ibu Dina? Terima kasih Bu Airi sudah menyampaikan materi modul ajarnya. Dari yang itu istilah glosarium. Oke. Glosariumnya apa ya Bu? Bagaimana? Nah, terima kasih kepada Bu Dina. Nah, di sini ada glosarium. Glosarium itu kalau kita istilahkan merupakan kumpulan istilah-istilah. Di mana istilah-istilah ini mungkin kurang kita mengerti dan istilah-istilah ini biasanya kita ambil dari Kamus Besar KBBI. Nah, contoh istilah salah satunya kita ambil, misalnya contoh kita kalau pada kebetulan saya mengampu mata pelajaran proyek IPAS, misalnya contoh mitigasi, mungkin banyak yang tidak mengenal apa itu mitigasi. Nah, jadi di situ mitigasi itu adalah cara untuk menanggulangi bencana. Nah, mungkin itu saja Ibu Dina. Bagaimana Ibu Dina? Oh iya, terima kasih kembali. Baik Bapak Ibu, mungkin pada sore hari ini saja yang saya dapat sampaikan untuk materi sore ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.